Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aziz Pradana dengan NIM A220-2023. Saya dari program studi PPKN kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek warga negara saya pada pertemuan ke-13 atau minggu ketiga. Langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama saya ambil adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya temukan ada 4. Yang pertama adalah pengaruh pandemi COVID-19 ini bagi kinerja dan pendapatan kru transportasi umum. Lalu identifikasi masalah yang kedua adalah memudahnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah efektivitas pembelajaran daring bagi daya tangkap dan pemahaman materi para peserta didik baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Lalu yang keempat adalah pengaruh interaksi dan komunikasi secara virtual atau online jika ditinjau dari kebiasaan masyarakat yang sebelumnya harus selalu bertatap muka. Lalu pada langkah yang kedua, akhirnya saya memilih pada topik yaitu wawancara kepada para pekerja di bidang transportasi umum terkait kedisiplinan kinerja dan bagi pendapatan mereka semenjak pandemi COVID-19 ini. Setelah menentukan topik proyek kewarganegaraan, langsung menuju ke langkah selanjutnya, yaitu pada langkah 3 saya memilih jenis produk proyek kenegaraan. Jenis produk proyek kewarganegaraan yang saya tentukan adalah berbentuk video wawancara langsung kepada 3 narasumber yang bekerja pada sektor transportasi umum. Setelah itu langkah yang keempat adalah mencari sumber referensi. Saya di sini menemukan ada 5 sumber referensi yang relevan dengan topik yang saya pilih tadi. Yang pertama ada berbentuk buku, artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan. Untuk buku, saya mengambil buku dengan judul Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker. Buku ini saya peroleh dari sumbernya dengan link http://www.kedungpoh/ngelipar-desa aset files dokumen pentingnya penggunaan masker PDF. Setelah itu ada artikel jurnal dengan judul Dilema Transportasi Umum di Era COVID-19. Saya mendapatkan artikel jurnal ini melalui sumber dari berita Antara News. Setelah itu media cetak saya mengambil dengan judul Awak Angkutan Bersyukur Mendapat Bantuan. Sumbernya yaitu dari Suara Merdeka. Kemudian ada media online dengan judul COVID-19 Bikin Awak Angkutan Menjerit. Itu saya ambil dari nationaloccasion.com. Lalu yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Saya mengutip salah satu pasal yang ada di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan saya ambil sumbernya dari peraturan bpk.go.id tahun 2020. Untuk sumber referensi yang saya peroleh ini, saya mengambil semuanya adalah melalui situs online, dan setiap jenis sumber entah itu buku, artikel jurnal maupun media cetak, media online, serta peraturan perundang-undangan pasti saya sudah sertakan linknya di bawahnya. Kemudian langkah yang kelima adalah saya harus mencari narasumber. Narasumber yang saya wawancari atau saya ambil di sini ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah Bapak Wahyudi selaku pengemudi angkutan umum, yang kedua adalah Bapak Sunaryo, beliau juga pengemudi angkutan umum juga, dan yang terakhir adalah Bapak Ahmad Zakaria, beliau merupakan mandor angkutan umum di Terminal Kalibening, Banjarnegara. Setelah saya menemukan narasumber, langkah yang keenam
adalah saya harus melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi dari para narasumber dengan saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, satu, penting atau tidak kewajiban memakai masker bagi masyarakat di saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian yang kedua adalah tanggapan apabila menemui atau melihat ada orang yang tidak mau memakai masker di saat pandemi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah, sudahkah para kru menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak di saat sudah mulai kembali di dalam melayani para penumpang pada era new normal. Kemudian yang keempat adalah, pernah atau tidak para kru pada selama masa pandemi COVID-19 ini mendapatkan bantuan dari pihak organda atau dinas terkait. Lalu yang pertanyaan yang kelima adalah, pernah atau tidak para kru selama pada masa pandemi COVID-19 ini kemudian menjadi beralih profesi untuk sementara waktu. Kemudian yang keenam, kira-kira masyarakat masih khawatir tidak untuk berpergian menggunakan transportasi umum saat ini. Lalu pertanyaan yang ketujuh adalah, adakah strategi baru yang diterapkan oleh para kru selama masa pandemi COVID-19 ini? Yang kedelapan adalah, apakah dilaksanakan penerapan pembatasan penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk? Kemudian yang terakhir adalah harapan dari para kru untuk kedepannya. Setelah saya melaksanakan langkah keenam, untuk selanjutnya adalah saya akan mendeskripsikan dari proyek warga negara ke-13 ini, yaitu wujud tugas saya adalah video wawancara. Kemudian tema yang saya ambil dalam topik pengaruh pandemi COVID-19 ini bagi pendapatan dan kinerja kru angkutan umum adalah bertema COVID-19. Kemudian alasan saya mengapa memilih topik tersebut, karena saya mengambil permasalahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, dan menurut saya ini salah satu topik yang menarik dan efektif sekali untuk saya kaji dan gali saat ini, karena kebetulan sedang terjadi pandemi COVID-19, sehingga karena efek pandemi dan dampak COVID-19 tersebut pastilah juga sangat banyak berpengaruh pada semua bidang. Salah satunya adalah di sektor transportasi umum ini, dan tujuan saya untuk memilih topik tersebut ya agar saya bisa mengetahui permasalahan mereka terkait pendapatan para pekerja di sektor transportasi umum tersebut semenjak pandemi COVID-19 ini, dan ada tidakkah cara-cara atau strategi baru yang diterapkan para kru supaya bisa tetap perekonomiannya berjalan seperti pada saat sebelum COVID-19 ini. Kemudian sasaran dari bentuk proyek warga negara saya yaitu kepada seluruh lapisan masyarakat, karena proyek warga negara yang saya buat ini insya Allah bisa bermanfaat bagi sesama, dan semoga melalui pembuatan proyek ini juga bisa menjadi jembatan supaya orang lain bisa terinspirasi, karena bagaimanapun walaupun di saat pandemi seperti ini kita harus tetap semangat walaupun tidak sebebas dan leluasa sebelum adanya COVID-19 ini. Lalu untuk bentuk proyek yang akan saya buat itu saya unggah pada YouTube saya dengan atas nama Rahmat Aziz Pradana, dan tidak lupa pasti akan saya sertakan link di YouTube dari YouTube saya tersebut. Demikian presentasi saya tentang pendeskripsian langkah-langkah dalam pembuatan proyek warga negara. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.